Oke, selamat pagi anak-anak kelas 11 MIA. Kita kembali pada pembelajaran vektor. Kali ini kita akan membahas selisih vektor. Ya, ini hampir mirip sih dengan resultan vektor. Jadi kali ini kita akan membahas selisih vektor. Tolong diperhatikan dengan baik ya. Oke, apa itu selisih vektor? Ya, selisih vektor pada prinsipnya ya merupakan penjumlahan dua vektor. Hanya saja bedanya dia nanti ada yang negatif. Contohnya gini, selisih vektor itu kan misalkan kalau kemarin resultan A tambah B, ini jadi A kurang B. A kurang B ini kan sama juga dengan apa? A tambah min B. Jadi dilawan arahnya. Jadi pada selisih vektor penjumlahannya dilakukan dengan vektor negatifnya. Vektor negatifnya adalah vektor yang besarnya sama namun arahnya berlawanan. Jadi arahnya berlawanan. Jadi contoh kalau misalkan ini tadi kemarin vektor ada dua vektor A dan vektor B, ya jadi kalau kita jumlahkan vektor A dan B itu namanya resultan. Tapi kalau kita kurangkan itu namanya selisih vektor ya. Atau bisa juga penjumlahan A tambah min B. Ini min B. Ya jadi dilawan arahnya nanti kemarin ya. Oke, itu dia. Nanti besarnya vektor selisih ya, saya sebut lambang S ini, S selisih sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat kurang 2AB cos theta. Bedanya di sini doang kan. Kalau resultan kemarin jadi tambah ini kurang. Ini jadi kurang ya. Kurang 2AB cos theta. Itu dia. Oke. Biar lebih jelas kita masuk ke contoh soal nih. Ya. Dua buah vektor gaya P dan Q memiliki nilai masing-masing 20 Newton dan 40 Newton. Jika sudut antara kedua vektor adalah 60 derajat, maka besar selisih kedua vektor tersebut adalah, ini gampang aja ya. Berarti tadi diketahui P-nya berapa, 20 Newton, P vektor, Q vektor 40 Newton, dan sudutnya boleh alfa boleh theta. Gak usah berantem kita gara-gara ini ya. Alfa 60 derajat. Oke. Maka ditanya selisihnya, berarti P kurang Q vektor ya, atau boleh juga lembag S ya. Atau P kurang Q vektor sama dengan, rumusnya berarti ganti ya, jadi P kuadrat tambah Q kuadrat ya, ini kuadrat ya, bukan ini vektor, bukan min, kurang 2PQ cos alpha. Tadi cos theta sama aja, itu hanya tanda ya. Masukkan nilai P tadi berapa? 20 kuadrat tambah Q tadi 40 kuadrat kurang 2 kali 20 kali 40 kali kosinus 60. Kosinus 60 nanti setengah ya, kosinus 60 setengah, kalikan ke sini, setengah kali 2 1, 20 kali 40 800 ya. Jadi masukkan nilai nanti 20 kuadrat tambah 40 kurangin nanti jadi 1200. Berarti sama dengan 20 akar 3 Newton. Jadi besar selisih kedua vektor tersebut adalah 20 akar 3 Newton ya. 20 akar 3 Newton. Gampang ya nak ya. Jadi itu untuk selisih vektor. Nah, kalau ini mah soal yang gampang. Oke, coba kita buat soal yang berikutnya. Ya, ini perpaduan antara resultan dengan selisih. Oke, kita lihat sini, dua buah vektor besarnya sama. Jika nilai hasil bagi selisih dan resultan kedua vektor tersebut adalah setengah akar 3, maka nilai kosinus sudut apitnya adalah, berarti nilai cos theta atau cos alpanya ya. Jadi dulu kita misalkan lah sudut apitnya alpha, ada yang buat theta, ini sini alpha aja kita misalkan, berarti yang tanya cos alpha kan, cos alpanya. Katanya tadi dua buah vektor besarnya sama, berarti F1 sama dengan M2, kita misalkan F. Oke, baru katanya tadi jika nilai hasil bagi selisih dengan resultan, berarti hasil bagi selisih kan boleh kita buat F1 kurang M2, resultan F1 tambah M2. Jadi hasil bagi antara selisih dengan resultan tadi katanya setengah akar 3, jadi tanya cos alpha. Kita masukkan. Oke, oleh karena nilai hasil selisih dan resultan tadi setengah akar 3, maka boleh kita buat, masukkan dulu rumus selisih. Selisih tadi apa? F kuadrat, tadi kan F1 nya sama dengan F, F2 nya juga sama dengan F. Berarti F kuadrat tambah F kuadrat dikurang 2 kali F cos alpha. Rumus resultan apa? Kan dari tambah, di sini aja bedanya kan? Berarti F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F kali F cos alpha sama dengan setengah akar 3. Oke, ini kan setengah akar 3. Ini boleh juga kan akar 3 per 2. Setengah akar 3 itu juga sama dengan akar 3 per 2. Oke, biar hilang akarnya ini, kan ada akar ini, boleh kita kuadratkan kiri dan kanan. Kita kuadratkan. Kalau kita kuadratkan kiri dan kanan, berarti nanti hilanglah akarnya ini. Berarti tinggal apa?
F kuadrat tambah F kuadrat kurang 2 kuadrat cos alfa. Gini juga di bawah, F kuadrat tambah F kuadrat tambah 2F cos alfa. Hilang akarnya. Kalau sini berarti tadi kan akar 3 nih, akar 3 kuadrat berarti jadi 3, 2 kuadrat 4, jadi 3/4. Oke, ini kan bisa kita rubah bentuknya. Kan F kuadrat tambah F kuadrat kan 2F kuadrat. Sini juga ada 2F kuadrat, berarti boleh dibuat jadi 2F kuadrat kali 1 kurang cos alfa. Ya, jadi kalau misalkan kan 2F kuadrat kali 1 kan 2F kuadrat, ini nih itu kan F kuadrat tambah F kuadrat 2F kuadrat. Kalau 2F kuadrat dikali cos alfa kan 2F kuadrat cos alfa. Itunya itu, makanya dirubah bentuknya nak ya. Sedangkan di bawah ini 2F kuadrat. Nah, ini hanya masalah tambah aja tadi kan, jadi 1 tambah cos alfa sama dengan 3/4. Oke, ini boleh coret ya F kuadratnya. Habis ini ya. Berarti tinggal kali silang. Jadi kita kali silang nanti 4 kali ini 3 kali ini, berarti 4 kali 1 jadi 4 kali cos alfa kurang 4 cos alfa. 3 kali 1 3 kali cos alfa 3 cos alfa. Oke, pindahkan ini ke sana, ini pindah ke sana jadi 4 kurang 3 berapa 1. Ini pindah ke sana jadi positif, 4 tambah 3 itu 7, berarti 1 sama dengan 7 cos alfa. Maka balikkan, cos alfa sama dengan 1/7. Jadi nilai kosinusnya adalah 1/7. Gampang ya nak ya. Jadi coba kalau kurang jelas nanti diulangi lagi, dipahami, boleh tanya nanti di komentar. Intinya perlu pemahaman ini ya. Oke, biar kamu lebih paham, coba dikerjakan soal ini. Ini sama persis dengan contoh soal tadi, ini hanya angkanya doang digantikan. Ya, jadi coba kamu perhatikan nanti ya contoh soal ini. Ya, ini dia soal yang pertama. Ini soal yang kedua. Soal pertama mirip tadi dengan contoh soal 1. Soal kedua mirip dengan contoh soal kedua. Nanti coba dikerjakan biar kamu lebih paham ya nak ya.